Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab, di mana di dalam segmen ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan seputar apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai apakah baptisan itu adalah syarat keselamatan. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Terkait dengan baptisan, ada beberapa orang Kristen yang memiliki pandangan yang berbeda. Ada orang Kristen yang percaya bahwa baptis adalah syarat wajib seseorang untuk diselamatkan. Paham ini disebut sebagai baptismal regeneration. Mereka umumnya akan mengacu kepada sebuah ayat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, di mana tertulis, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau kita melihat dalam ayat ini, terkesan bahwa baptisan itu adalah syarat agar dosa kita bisa diampuni. Namun, apakah ini benar? John Piper ada memberikan analogi yang menarik terkait dengan ayat ini. Analoginya adalah seperti ini. Andaikan ada seorang yang bernama Tony. Dia mau pergi dari Phoenix ke Los Angeles menggunakan kereta. Dan saat ia mau berangkat, saya berkata kepadanya, ambillah topimu dan larilah. Kalau tidak, kamu akan ketinggalan kereta. Ini mirip seperti perintah Petrus di mana bertobatlah dan dibaptis. Namun, balik analogi tadi, kita tahu bahwa di antara ambil topi dan berlari, hanya ada satu tindakan yang akan membuat kita tidak ketinggalan kereta, yaitu adalah berlari. Jadi, yang membuat kita tidak ketinggalan kereta adalah berlari, sedangkan mengambil topi adalah tindakan sampingan. Tapi, disclaimer dulu ya, saya tidak bilang bahwa baptisan itu tidak penting. Saya sendiri sudah dibaptis, dan menurut pendapat saya, baptisan itu adalah sebuah langkah penting yang harus diambil oleh setiap orang Kristen. Tapi, yang saya tidak setujui adalah bahwa baptisan itu dianggap sebagai syarat keselamatan. Baptisan adalah ilustrasi daripada kematian, penguburan, dan juga kebangkitan Yesus. Roma 6 ayat 3-4 berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau kita berpendapat bahwa kita perlu dibaptis dulu baru akan selamat, maka seakan-akan kita berkata bahwa iman pada Yesus saja tidaklah cukup. Dan implikasinya adalah bahwa keselamatan kita itu kita peroleh bukan karena kasih karunia, tetapi karena perbuatan. Jadi keselamatan kita bukanlah grace-based salvation, tapi work-based salvation. Kita seakan berkata bahwa kematian Yesus di kayu salib itu tidak cukup untuk memberikan kepada kita keselamatan, melainkan harus ditambahkan dengan baptisan. Padahal kalau kita baca semisal di 2 Korintus 5 ayat 21, dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Atau Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi, baptisan itu adalah sebuah langkah penting ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi bukanlah syarat keselamatan. Kalau gitu, kenapa di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang seakan-akan berkata bahwa baptisan itu sebagai syarat keselamatan? Nah, untuk mengerti hal itu, kita perlu mengerti konteks besarnya dari baptisan. Pada zaman Alkitab, orang yang berpindah agama umumnya akan dibaptis untuk mengumumkan perpindahan agamanya. Jadi, baptisan itu punya makna sebagai memberitahukan hal ini kepada publik. Implikasinya, orang yang menolak untuk dibaptis dianggap sebagai orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Dianggap bahwa orang ini hanya berkata dia percaya kepada Yesus, tapi malu ataupun takut mengumumkan imannya di publik. Sehingga mungkin orang ini tidak memiliki iman yang sejati. Jadi kesimpulannya, baptisan itu bukanlah syarat keselamatan. Karena baptisan itu tidaklah membersihkan dosa-dosa kita. Yang membersihkan dosa kita adalah iman percaya akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Namun, baptisan itu memberikan kepada kita hati yang baru
untuk terus mau terkoneksi dan juga taat kepada Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 21 berkata seperti ini. Nah, kejadian itu merupakan kiasan dari baptisan yang sekarang ini menyelamatkan kalian. Baptisan ini bukanlah suatu upacara membersihkan badan dari semua kotor-kotor, melainkan merupakan janjimu pada Allah dari hati nurani yang baik. Baptisan itu menyelamatkan kalian karena Yesus Kristus sudah hidup kembali dari kematian. Baptisan adalah langkah yang penting yang harus diambil oleh seluruh orang percaya. Tapi bukanlah syarat keselamatan. Oke guys, so sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the other episode. Tuhan Yesus memberkati.